Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Mulia Islami dari kelas MBSE 6. Mau presentasi tentang bisnis plan atau rencana bisnis. Profil dari perusahaan saya yaitu namanya adalah perusahaan Akur Jaya. Alamat ada di Jalan Tarsan, RT 5 RW 3, Desa Kaliteko, Karanganyar, Demak. Kemudian yang kedua adanya visi, misi, dan juga tujuan. Visi dari perusahaan Akur ini yang pertama untuk mengembangkan cabang usaha yang ada di seluruh daerah khususnya Jawa Tengah. Kemudian yang kedua yaitu mengembangkan usaha yang sudah ada dengan memperbaiki kualitas produk dan kemasan. Yang ketiga yaitu menguasai dan mencapai target pasar. Misi dari perusahaan Akur Jaya ini yang pertama itu mengganti alat pembuatan kerupuk tradisional dengan modern, kemudian menyediakan kerupuk dengan rasa yang enak dan juga yang gurih, kemudian yang ketiga adalah memberikan kualitas pelayanan yang baik pada konsumen. Tujuan dari perusahaan Akur Jaya ini yang pertama untuk memperoleh laba dari perusahaan, kemudian untuk kesejahteraan pengusaha dan juga pekerjanya. Yang kedua, memperoleh kepercayaan konsumen terhadap produk kita. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan pengalaman dalam berbisnis. Selanjutnya adalah latar belakang dari usaha kerupuk ini, karena kerupuk itu merupakan makanan ringan yang sangat digemari oleh masyarakat yang ada di Indonesia, karena rasanya yang enak, gurih, dan juga ringan. Dan proses pembuatannya itu yang mudah dan menggunakan alat yang masih tradisional. Maka usaha ini banyak dilakukan oleh rumah tangga yang merupakan industri mikro atau UMKM. Selanjutnya adalah tentang asas hukum dari perusahaan Akur Jaya. Usaha kerupuk ini merupakan industri pengolahan makanan, maka usaha ini harus mendapat izin dari instansi seperti Departemen Perindustrian dan juga Perdagangan serta Departemen Kesehatan. Nah, perizinan itu sebagai berikut. Yang pertama adalah adanya tanda daftar industri, kemudian ada NPWP, ada surat izin usaha perdagangan atau SIUP, ada tanda daftar perusahaan dan izin dari Departemen Kesehatan, dan juga yang terakhir itu ada izin bebas gangguan lingkungan atau HO. Nah, namun pada perusahaan kami ini beberapa itu sudah ada seperti SIUP atau surat izin usaha perdagangan, sedangkan surat-surat izin yang lain itu sedang kita usahakan dalam pengadaan perizinannya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi yang kemarin sudah saya jelaskan, mulai ada profil usaha, ada visi misi tujuan dalam bisnis ini, dan juga latar belakang, dan juga ada aspek hukumnya. Selanjutnya saya akan presentasi atau menjelaskan tentang aspek manajemen dalam usaha ini. Aspek manajemen ini sangat penting atau sangat diperlukan dalam suatu bisnis. Nah, karena apa? Karena tujuannya itu untuk mengelola, untuk mengendalikan supaya apa yang kita inginkan itu bisa tercapai. Kemudian dalam aspek manajemen itu ada struktur. Struktur dalam perusahaan atau bisnis kerupuk ini yang pertama ada manajer umum, di bawahnya lagi ada admin, di bawah admin ada operasi yang terdiri dari 3, yaitu sebagai distribusi produk, ada yang membuat laporan keuangan, dan juga ada yang mengatur alat dan bahan dalam produksi. Nah, sekarang saya akan menganalisis jabatan masing-masing penjabatan tersebut. Yang pertama ada manajer umum atau manajer utama. Manajer umum atau manajer utama ini memiliki tugas dan tanggung jawab. Tugasnya yaitu membuat perencanaan, strategi, kebijakan yang menyangkut operasional bisnis kerupuk ini. Kemudian juga menyusun anggaran bisnis atau usaha dan program kerja. Melakukan kontrol secara keseluruhan atas operasional dalam usaha bisnis kerupuk ini. Kemudian ada admin. Admin ini adalah orang yang pada umumnya itu mengerjakan administrasi dan membuat laporan, serta menganalisis laporan tersebut, memberikan solusi jika terdapat permasalahan, dan juga mengelola pesanan dari pelanggan. Selanjutnya ada tenaga pengolah atau dalam bidang produksi memiliki tugas dan tanggung jawab, yaitu mempersiapkan bahan dan alat yang akan digunakan dalam proses pembuatan kerupuk.
karena untuk proses produksi itu harus disesuaikan dengan kerupuk yang akan dibuat. Saya dalam usaha ini itu ada beberapa kerupuk, bukan hanya satu jenis kerupuk, yaitu mulai dari kerupuk mie, kerupuk goreng pasir, kerupuk usus, dan juga kerupuk rantai. Nah, dari masing-masing kerupuk ini dalam produksinya itu berbeda dalam alatnya atau cetakan yang akan dibuat disesuaikan dengan apa yang akan kita buat. Misal kita akan membuat kerupuk mie, maka cetakannya itu harus menggunakan kerupuk mie. Berbeda lagi dengan jika kita mau menggunakan atau membuat kerupuk goreng pasir, maka yang kita persiapkan itu adalah alat goreng pasir atau alatnya itu kerupuk goreng pasir. Sebenarnya dalam produksi ini bahan-bahan dalam pembuatan kerupuk itu sama, yakni ada tepung tapioka, ada garam, kemudian ada pewarna makanan dan juga penyedap rasa. Tetapi yang membedakan yaitu dalam alatnya yang digunakan dalam mencetak masing-masing dari kerupuk itu berbeda. Makanya dalam hal ini tenaga pengolah itu tugasnya itu mempersiapkan sesuai dengan apa yang akan diolah nanti. Yang terakhir ada tenaga distributor. Nah, tenaga distributor ini tugasnya itu untuk mengantar pesanannya itu ke tempat pelanggan dan juga mengambil bahan baku atau tepung tapioka itu dari pemasok. Nah, kita itu menggunakan strategi mengambil bahan baku tepung tapioka itu dari beberapa pemasok, bukan hanya satu pemasok saja. Karena apa? Dengan seperti ini kita itu bisa membandingkan harga antara satu pemasok dengan satu yang lainnya. Dengan ini kita itu bisa mendapatkan harga yang paling murah atau paling terjangkau dalam membeli bahan baku, sehingga nantinya itu berpengaruh terhadap laba yang dapat kita peroleh dalam proses bisnis ini. Selanjutnya adalah tentang aspek pemasaran. Nah, dalam aspek pemasaran ini ada beberapa poin. Yang pertama ada pasar sasaran, ada besar potensi pasar usaha yang sedang dijalankan, kemudian ada pengembangan bauran pemasaran, ada target penjualan per tahun, dan juga ada harga pokok penjualan. Sekarang kita bahas yang pertama, yaitu pasar sasaran. Pasar sasaran ini pada perusahaan saya mempertimbangkan pasar yang sangat relevan, yaitu ada di semua pasar tradisional. Kemudian besar potensi pasar usaha yang sedang dijalankan itu sangat besar, karena produk ini kita tawarkan kepada pasar sangatlah berbeda dengan produk yang ada di pasaran lainnya. Dari segi harga juga sudah berbeda dengan produk kerupuk lainnya. Dengan harga yang terjangkau tetapi mendapat kualitas rasa yang hampir sama dengan kerupuk yang harganya di atas produk kerupuk kami. Dari segi inovasi pun produk kerupuk kami tidak kalah dengan kerupuk lainnya. Kami mengambil inovasi sampel dengan rasa yang lebih gurih. Selanjutnya tentang pengembangan bauran pemasaran pada perusahaan Akurjaya ini. Untuk memenuhi kebutuhan pasar sasaran, alat pemasaran taktis untuk menghasilkan respon positif dari konsumen yang meliputi 4P, yaitu produk, price, promotion, and place. Yang pertama, produk kerupuk Akurjaya ini dari segi bahan tepung tapiokanya itu kita memiliki keunggulan 100% alami dan bahan yang lebih baik sehingga cita rasa itu menjadi alami. Yang kedua ada harga yang ditawarkan oleh Akurjaya ini sangat kompetitif dan siap bersaing dengan produk kerupuk yang sebelumnya telah ada di pasaran. Pada prinsipnya, semakin banyak penjual yang menawarkan produk kerupuk yang serupa, semakin terbuka kesempatan untuk memilih produknya itu yang sesuai. Kemudian Akurjaya ini menawarkan harga masing-masing per kilo itu 12.500. Selanjutnya promosi. Dari segi promosi ini haruslah efektif dan seefisien mungkin sehingga dapat menunjang penjualan dan produktivitas target penjualan. Kerupuk Akurjaya menginformasikan kepada produknya itu melalui media publikasi berupa
ada di web, kemudian ada IG, ada Facebook. Karena ini juga memberikan kemudahan dan menghemat biaya promosi. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari minggu yang kemarin. Hari ini saya akan menjelaskan tentang aspek operasional dari perusahaan saya, yaitu Krupuk Akurjaya. Yang pertama ada desain produk. Nah, untuk meningkatkan kualitas produk ini, saya harus memperhatikan kualitasnya, harus mengamati perkembangan teknologi dan riset produk atau uji coba produknya. Nah, masalah tentang teknik, semua tentang produk ini juga saya harus mengetahui, harus mempersiapkan secara rapi. Nah, misalnya untuk usaha kerupuk ini harus mempersiapkan atau memilih bahan dasar tepung tapioka yang berkualitas. Karena apa? Dengan tepung kualitas yang baik, maka akan menghasilkan produk yang baik juga. Nah, itu nanti akan menentukan juga kepuasan konsumen. Kemudian untuk cara membuat kerupuk ada bahan-bahannya. Yang pertama ada tepung tapioka, kemudian ada air panas, ada pewarna makanan, ada garam dan penyedap rasa. Nah, untuk cara pembuatannya simple. Yang pertama kita siapkan bahan-bahannya, lalu kita ambil air panas itu dengan cara menuangkan sedikit demi sedikit, lalu setelah menjadi adonan yang agak kasar gitu, kita haluskan kembali menggunakan tepung tapioka kembali, ditaburi sedikit demi sedikit sehingga menjadi kalis. Jika sudah kalis, maka kita cetak menggunakan cetakan sesuai dengan kerupuk yang kita inginkan, yang kita mau buat sesuai dengan keinginan kita. Kemudian untuk pengemasannya kita juga sesuaikan dengan permintaan dari konsumen. Jadi kita menggunakan karung besar itu untuk penjualan yang banyak atau tidak sesuai dengan permintaan pokoknya. Nah, kalau kita ada juga pengemasannya melalui plastik 5 kiloan, itu biasanya untuk yang membelinya sedikit. Jadi ada 2 kemasan yang kita gunakan. Kemudian ada penetapan harga. Kita itu mempertimbangkan, menghitung juga bahan bakunya, kemudian ada proses produksinya, ada biaya transportnya jika perlu itu, karena ada juga konsumen yang maunya itu diantar ke tempatnya. Jadi kita harus memperhatikan itu. Kemudian yang terakhir ada quality control. Untuk mengecek dari kualitas ini, untuk kita lakukan mulai dari membuat adonannya. Kemudian kita harus memperhatikan pengukusannya itu harus sesuai dengan api yang sedang, tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar, karena nantinya itu menghasilkan juga kerupuk yang jika terlalu kematangan nanti rasanya tidak enak, dan jika terlalu mentah itu nanti kerupuk tidak bisa mengembang dengan sempurna. Terima kasih presentasi jelaskan tentang aspek dari SDM atau sumber daya manusia. Nah, pada perusahaan ini SDM ini sangat diperlukan karena untuk kelangsungan dari usaha kerupuk. Yang pertama yang berkaitan langsung dalam usaha ini, SDM-nya itu yang pertama ada distributor, ada tenaga kerja, dan juga ada masyarakat. Yang pertama ada distributor. Distributor ini digunakan supaya usaha ini dapat berjalan dengan lancar dan bertahan dengan baik. Nah, untuk itu saya melakukan kerjasama dengan distributor bahan baku, sehingga bahan baku pembuatan kerupuk itu mudah didapatkan. Kemudian selanjutnya adalah tenaga kerja. Tenaga kerja di sini itu tidak memerlukan tenaga kerja yang ahli, misalnya harus sarjana, harus memiliki keahlian, tetapi harus pekerja keras, harus bisa sabar, kemudian telaten, tekun untuk mau mengolah menjadi kerupuk yang sesuai. Untuk kriteria tenaga kerja, yang pertama ada owner, admin, tenaga pengolah, tenaga packing, kemudian tenaga distributor, dan ada kualifikasinya masing-masing. Contoh untuk tenaga pengolahan itu harus mampu mengolah kerupuk. Kemudian tenaga packing itu harus teliti dan dalam mengemas. Kemudian tenaga distributor itu harus laki-laki, jujur, bisa menyetir, mempunyai SIM, dan berkepribadian baik.
Nah, untuk gaji sendiri, penetapan gaji ini menggunakan sistem gaji per hari. Dalam hal ini, gaji akan diberikan per hari dalam masa kerja. Nah, berikut rincian gaji yang diberikan. Untuk owner 30% dari keuntungannya. Kemudian untuk admin 75.000 per orang. Untuk tenaga pengolah 70.000 per orang. Untuk tenaga packing 35.000 per orang dan tenaga distributor 50.000 per orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini tentang aspek keuangan. Nah, yang pertama ada anggaran usaha. Untuk modal awal saya gunakan dana sebesar Rp8.500.000 yang diperoleh dari dana saya pribadi sendiri. Kemudian ada strategi keuangannya itu jika dana modal pribadi ini terjadi lonjakan permintaan konsumen, maka akan dicoba penambah modal melalui pinjaman dana melalui lembaga keuangan bank. Kemudian ada rincian jenis kerupuk, harga, dan juga target penjualan hingga penjualan perharinya berapa. Yang pertama ada kerupuk mie yang per kilonya itu harganya 12.500, untuk target penjualannya 1,5 kuintal, penjualan perharinya Rp1.875.000. Kemudian ada yang kedua kerupuk goreng pasir, untuk harganya 12.500 per kilo juga. Kemudian untuk target penjualannya 2 kuintal, penjualan perharinya mendapatkan uang sebesar Rp2.500.000. Kemudian selanjutnya yang ketiga kerupuk usus, harganya per kilo itu 11.000 per kilo rupiah. Kemudian target penjualannya itu 1 kuintal dan penjualan perharinya itu mendapatkan uang Rp1.100.000. Yang keempat adalah kerupuk pantil yang harganya per kilo Rp12.000. Kemudian target penjualannya 1 kuintal mendapatkan uang per hari Rp1.200.000. Total penjualannya per hari yaitu Rp6.675.000 dikalikan 20 hari. Karena kenapa 20 hari? Dalam produksi perusahaan kerupuk ini saya hanya menggunakan atau berproduksi 20 hari bukan 30 hari. Jadi Rp6.675.000 dikalikan 20, hasilnya adalah Rp133.500.000 untuk sebulannya. Kemudian selanjutnya ada kebutuhan pembiayaan atau modal investasi. Yang pertama adalah ada cetakan kerupuk mie, banyaknya adalah 1, harganya per unit Rp650.000. Kemudian ada perlengkapan masak berupa tong besar itu banyaknya 1 juga, harga per unitnya Rp300.000. Kemudian ada cetakan kerupuk goreng pasir ada 4, banyaknya ada 4 unit yang harga per unitnya itu Rp150.000. Jadi total akhirnya itu adalah Rp600.000. Kemudian ada juga cetakan kerupuk usus dan pantil ada 2 unit yang masing-masing unit itu adalah Rp100.000, jadi totalnya adalah Rp200.000. Buku dan alat tulis Rp70.000 dan jumlahnya adalah Rp1.820.000. Selanjutnya ada rincian kebutuhan pembiayaan atau modal kerja, yaitu berupa bahan baku tepung tapioka yang saya gunakan itu harganya Rp650.000 per kuintal. Jadi dalam satu hari itu kan ada 5,5 kuintal dikalikan 20 hari sama dengan 110 kuintal itu per bulan. Jadi 110 kuintal itu dikalikan Rp650.000, jadi Rp71.500.000 dalam sebulan untuk pembelian tepung tapioka. Selanjutnya ada pewarna makanan, per bulannya itu 1 juta, air 50.000 per bulan, kemudian garam 60.000, penyedap dan pemasaran itu penyedap itu 70.000 per bulan, pemasaran 1 juta rupiah. Jadi jumlah akhirnya adalah Rp73.680.000. Yang terakhir ada analisa biaya tetap. Yang pertama ada gaji
yang Rp1.150.000 dikalikan 20 hari itu berarti Rp2.100.000 per saya ulangi, dalam gaji orang itu satu hari itu saya membayar Rp1.150.000. Untuk biaya listrik Rp350.000. Jadi totalnya adalah Rp2.450.000. Untuk keuntungan atau laba bersihnya, penjualan dikurangi biaya operasional berupa bahan baku, listrik, dan sebagainya. Terima kasih presentasi kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.